Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Tidak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Tapi hanya kita memuja kebesarannya dan memuji atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai sarapan rohani pagi kita pada hari ini, Jumat 7 Agustus 2020, saya ingin menyampaikan ceramah Rasulullah yang terakhir. Ceramah yang sangat mengerikan dan juga sangat menggembirakan. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ceramahnya itu, lanjutannya, Rasulullah menyatakan kepada para sahabatnya, barang siapa yang telah berbuat baik kepada saudaranya sesama muslim, Kemudian dia mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukannya itu kepadanya. Maka Allah akan menggugurkan pahala kebaikannya. Allah akan menghapuskan pahala kebaikannya. Dan kebaikannya itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Lalu kata Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah mengharamkan surga kepada orang-orang yang mengungkit-ungkit kebaikannya, orang yang pelit, orang yang sombong, orang yang suka mengadu domba orang lain, yang kasar lagi sombong, yang rakus lagi sombong, yang kurang ajar dan tidak sopan, dan pemabuk khamar. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya Rasulullah menyatakan kepada kita, barang siapa yang bersedekah suatu sedekah, Allah akan memberikan kepadanya pahala setiap satu biji sawi berat dari sedekahnya itu sama dengan beratnya gunung Uhud. Itu adalah nikmat yang diberikan Allah dari nikmat surga. Barang siapa yang berjalan ke suatu tempat dengan membawa sedekah itu kepada seseorang miskin, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala dari orang yang memberi sedekah itu. Lalu sekiranya sedekah itu diberikan secara estafet kepada 40.000 orang, hingga sampai kepada si miskin yang menjadi objek untuk memberi sedekah itu, maka setiap orang dari mereka yang terlibat dalam kegiatan menyebarkan sedekah itu akan mendapatkan pahala yang sama secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun. Apa yang ada pada Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, maka Allah akan membalas setiap jengkal bangunannya dengan ribuan kota yang dibangun dari emas dan perak, dari mutiara dan permata, dari batu zamrud dan mutiara. Di dalam setiap kota terdapat 1000 istana. Di dalam setiap istana terdapat 70 ribuan rumah. Di dalam setiap rumah terdapat 40 ribuan rumah. Di dalam setiap rumah terdapat 40 ribuan tempat tidur. Di atas setiap tempat tidur ada istri dari bidadari. Atau ada suami dari bidadari. Dan di dalam setiap rumah
ada 40 ribuan pelayan laki-laki dan 40 ribuan pelayan perempuan. Di dalam setiap rumah terdapat 40 ribuan meja makan. Di atas setiap meja makan terdapat 40 ribuan piring. Di dalam setiap piring ada 40 ribuan macam makanan. Dan Allah akan memberikan kepada walinya kekuatan yang sama dengan kekuatan yang diberikan kepada pasangan-pasangannya, dan makanan dan minuman dalam satu hari. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ceramah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kita mendapatkan penjelasan dan kita dapat menegaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berbuat baik kepada seseorang dalam bentuk materi maupun non-materi adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama. Begitu banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Perbuatan baik itu menjadi sedekah baginya, dan dia mendapatkan pahala dari perbuatan baiknya itu. Akan tetapi, kalau kebaikan yang telah diberikannya kepada seseorang itu diungkit-ungkit kembali di kemudian hari, karena suatu sebab apapun, maka agama melarang melakukan hal demikian. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang telah berbuat baik kepada saudaranya sesama muslim, kemudian dia mengungkit-ungkit kebaikannya itu, maka Allah akan menggugurkan pahala kebaikannya, dan kebaikannya itu menjadi sia-sia. Maka apa kata Allah? Maka Allah mengharamkan baginya surga, seperti diharamkannya kepada beberapa orang lain, orang yang pelit, orang yang sombong, orang yang suka fitnah, orang yang kasar lagi sombong, dan orang-orang peminum khamar. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sedekah adalah suatu pemberian, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, yang diberikan kepada orang lain. Sedekah dalam bentuk materi seperti uang, beras, makanan, dan minuman. Sedekah dalam non-materi adalah seperti bantuan tenaga, jasa, pelayanan, nasihat, memberikan ilmu, dan lain-lain. Bersedekahlah para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu, sesuai dengan kemampuan, apakah berbentuk materi atau bentuknya non-materi. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang bersedekah, suatu sedekah, Allah akan memberikan kepadanya pahala setiap 1 biji sawi, beratnya dari sedekahnya itu sama dengan beratnya gunung Uhud dari nikmat surga. Luar biasa para pendengar, para pencinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang diperoleh oleh mereka yang suka bersedekah. Yang ketiga, barang siapa yang berjalan menuju suatu tempat dengan membawa sedekah itu kepada seorang miskin, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan pahala di atas. Maksud dari pernyataan Rasulullah itu adalah, sekiranya ada suatu sedekah yang diserahkan kepada seseorang untuk dibawa atau diantarkan kepada penerima sedekah yang jauh darinya, lalu dia berjalan menuju ke tempat penerima sedekah itu, maka pengantar sedekah itu akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang memberikan sedekah itu. Yang keempat, sekiranya sedekah itu diserahkan secara estafet kepada 40.000 orang hingga sampai kepada si miskin yang dituju,
maka setiap orang dari mereka yang terlibat dalam kegiatan itu akan mendapatkan pahala yang sama secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun dengan pahala dari pemberi sedekah. Apa yang ada pada Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang bertakwa, kata Rasulullah. Yang kelima, para pendengar, para pencinta kalimat hikmah, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang membangun sebuah masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa dari sisi Allah. Hal ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan membalas pahalanya itu. Yang pertama, setiap jengkal bangunannya akan dibalas oleh Allah dengan ribuan kota yang dibangun dari emas dan perak, yang dibangun dari mutiara dan permata, yang dibangun dari batu zamrud dan mutiara. Yang kedua, di dalam setiap kota tersebut terdapat 1000 istana. Di dalam setiap istana terdapat 70 ribuan tempat tinggal. Di dalam setiap tempat tinggal itu terdapat 40 ribuan rumah. Di dalam setiap rumah terdapat 40 ribuan tempat tidur. Di atas setiap tempat tidur ada seorang istri dari bidadari. Kalau itu yang membangun masjid seorang laki-laki. Kalau saja membangun masjid seorang perempuan, maka dia mendapatkan suami dari bidadari. Karena bidadari itu jangan difahami hanya perempuan, ada laki-laki. Di dalam setiap rumah terdapat 40 ribuan pelayan laki-laki dan 40 ribuan pelayan perempuan. Di dalam setiap rumah terdapat 40 ribuan meja makan. Di atas setiap meja makan terdapat 40 ribuan piring. Di dalam setiap piring ada 40 ribuan macam makanan. Dan Allah akan memberikan kepada walinya kekuatan yang sama dengan kekuatan yang diberikan kepada pasangan-pasangannya itu, dan yang diberikan pada makanan dan minuman itu dalam setiap hari. Para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, banyak yang diberikan oleh Rasulullah pada hari ini adalah ceramah-ceramah yang menggembirakan orang yang berbuat baik, orang yang beramal soleh. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tausiah pagi ini menjadi sarapan pagi untuk rohani kita pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Agustus 2020. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.